Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah wa barakatuh. Ya yuhamdiru ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda atqakum innallaha khabir. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Sepuh para alim, bapak, sasraku, jamaah salat Jumat Masjid Kampus yang insyaallah kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah SWT. Terpujilah Allah yang pada siang hari ini masih mempersilakan kita untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya. Insyaallah kita akan bersama-sama melaksanakan salat secara jamaah Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk junjungan Nabi kita Muhammad SAW, juga tercurah untuk keluarganya, para sahabat dan kepada seluruh umat manusia yang senantiasa itibar kepada beliau, insyaallah termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Dalam puasa sesuatu yang dirahmati Allah, seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia kita, maka berarti semakin dekat kematian kita, semakin dekat kita akan menghadap pada Allah. Karena itu maka mari kita pergunakan sisa waktu yang ada itu dalam rangka dan untuk mendekatkan diri kepadanya, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dengan harapan ketika Allah memanggil kita kapanpun itu, maka semoga kita dalam keadaan yang positif. Juga saya berwasiat kepada diri saya dan kepada panjenengan semuanya, marilah senantiasa meningkatkan kualitas keberagamaan kita dengan upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita bersungguh-sungguh menjalankan segala perintah Allah dan bersungguh-sungguh kita dari segala larangan-larangannya. Dan satu yang dirahmati Allah, hari ini barangkali banyak di antara postingan-postingan di WhatsApp, di media-media sosial lainnya terkait dengan nasib saudara kita di Palestina misalnya. Bagaimana saudara kita dan kondisi mereka di sana. Itu kita sebagai umat Islam secara berdoa, senantiasa berdoa dan mendoakan agar Allah senantiasa menerima kepadanya kepada mereka. Kami kepada Allah, tentu sebagai umat Islam bahkan bangsa kita tidak bisa melepaskan diri kita dengan Palestina, Baitul Maqdis, atau Masjidil Aqsa dan seterusnya. Jadi si awal apa saya bacakan salah satu di antaranya, yaitu firman Allah pada surat Al-Isra 1. Allah menegaskan atau berfirman itu, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal haram ila masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu liyuriyahu was-sami'ul 'alim. Terima kasih Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad ketika itu pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya akan kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Tapi rahmat Allah, kalau merujuk pada ayat ini tadi, maka kita ketahui bersama bahwa seputar Masjidil Aqsa adalah salah satu wilayah yang Allah berkahi, salah satu wilayah yang Allah berikan keberkahannya,
dengan beliau menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Karena itu maka saya kira apapun alasannya itu, dan mungkin ada problem terkait dengan kejadian saat ini, tapi paling kita tentu tidak bisa melepaskan dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis, dengan Masjidil Aqsa terutama. Ada beberapa hal yang barangkali saya akan kembali kepada kita sekalian terkait dengan beberapa keutamaan Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu. Kita tahu bahwa Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Tapi ada mata Allah, jadi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, beliau mendirikan sholat dengan menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Bahkan beberapa tahun kemudian, walaupun sudah hijrah pun masih demikian adanya. Nah, karena itu maka tentu ini menjadi momentum yang penting bagi umat Islam terkait dengan hal itu. Yang kedua adalah masjid kedua yang dibangun di bumi ini. Bahkan namanya pun sebenarnya kita tadi adalah langsung dari Allah Taala. Jadi Abu Dzar ia berkata, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Maka beliau Rasulullah menjawab Masjidil Haram. Dan aku bertanya lagi, kemudian yang mana lagi? Maka beliau menjawab Masjidil Aqsa. Dan aku bertanya lagi, selang berapa lama kedua dibangun? Beliau menjawab 40 tahun. Tetapi dimanapun kamu mendapati waktu sholat, maka kerjakanlah sholat karena umat itu adalah sebagai masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai rahmat Allah, menurut dari hadis tadi, maka kita bisa mengetahui bersama bahwa Masjid Al-Aqsa itulah masjid kedua yang dibangun di muka bumi ini. Karena itu maka tentu juga yang sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Yang ketiga adalah ketika kita bisa melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa, maka nilai pahalanya itu akan sebanding dengan 500 kali sholat di tempat yang lain. Bagaimana hadis Nabi menyatakan bahwa Sholatu fil Masjidil Haram mi'atu alfil sholat. Jadi melaksanakan sholat di Masjidil Haram itu pahalanya sebanding dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Kemudian washolatu fi masjidi alfu sholatin. Kemudian juga sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, kata Nabi, pahalanya sebanding dengan 1.000 kali sholat di masjid yang lain. Kemudian Rafi Baitul Maqdisi khamsumi'atin sholat. Dan ketika kita bisa sholat di Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis, maka pahalanya sebanding dengan 500 kali sholat di masjid yang lainnya. Ini di antara keistimewaan Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis itu. Karena itu maka heran ketika ada paket umroh yang kemudian mengarah ke sana dalam rangka di antaranya tentu selain mungkin melihat sejarah, mengenang kembali pada masa dulu, karena dulu banyak Nabi Rasul yang diturunkan di sana, juga tentu dalam rangka untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya tadi. Yang keempat adalah satu dari 3 masjid yang paling utama dalam Islam adalah Masjidil Aqsa. Jadi Nabi pernah bersabda, tidak boleh menggemarkan perjalanan kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidku, Masjid Nabawi, yang kedua Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keempat adalah, atau yang kelima adalah ketika kita mampu melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa itu, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, tentu dari beberapa keutamaan yang ada tadi, kita menjadi sedih ketika saat ini melihat kondisi fisik masjidnya, umat Islam yang di sana itu terjadi istilahnya mungkin upaya-upaya paksa, atau mungkin saya mengatakan adalah penjahat kemanusiaan, karena banyak umat manusia di sana yang rasanya sudah hilang sifat kemanusiaannya. Yang saya yakin itu disebabkan karena mereka itu sudah tidak lagi mendirikan Allah sebenarnya. Terus ada kata Allah bahwa salah satu sifat yang membedakan kita manusia dengan makhluk lainnya itu kan sifat kemanusiaannya.
Oleh karena itu, maka ketika manusia itu sudah hilang seperti manusianya, bagaimana mungkin orang itu layak seperti manusia? Mungkin lahirnya dia itu manusia, tapi ketika dia itu sudah hilang seperti manusianya, rasanya mereka itu bahkan kalau kita merujuk di Al-Arab satu itu melainkan al-an'am qalbu Allah, melainkan Rabbil. Jadi mereka itu seperti binatang ternak lebih hina. Karena saya kira sifat yang paling menonjol yang bedakan kita dengan orang lain itulah sifat kemanusiaan. Karena itu maka kalau kita melihat saja di sana rasanya sulit untuk mengatakan bahwa mereka itu masih memiliki sifat kemanusiaan. Oleh karena itu maka paling tidak kita sebagai sama Muslim yang berada di negara yang alhamdulillah masih penuh damai, penuh ketenangan, kedamaian dan kemudian dalam pelaksanaan ibadah kita. Kalau kita mungkin bisa mendonasikan doa kita, dana kita untuk kebaikan saudara kita di sana. Dan tadi saya kira tepat sekali ketika di masjid kita ini nanti akan ada salat lain dan berkaitan dengan doa untuk saya di Palestina. Saya sadar kepada Allah, memang kalau kita cermati bahwa ternyata tidak hanya di Palestina dan kita lihat juga di negara dan tempat atau wilayah lain pun juga akan terjadi hal yang mirip. Yang saya lihat di situ memang karena kadang-kadang data mereka itu sudah tidak lagi menjadikan Tuhan itu sebagai yang nomor satu, tidak menjadikan Allah sebagai yang primer, tetapi hanya menjadi sekunder. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjadikan selain Allah itu sebagai sesuatu yang dia cintai, yang kecintaannya itu melebihi sebenarnya pada Allah, sehingga kemudian akhirnya terjadilah apa yang kita saat ini. Bukan lagi dunia sebagai sarana untuk mendekatkan kepada Allah, bukan lagi dunia sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tetapi dunia itu menjadi sebagai tujuannya. Maka daerah kalau kemudian banyak orang yang kemudian menghalalkan segala cara yang meninggalkan dia inginkan itu bisa tercapai. Dan makanya saya kira menjadi hubungan kita bersama sebagai umat Islam melalui sastra generasi muda Muslim karena masuk kepada Islam itu adalah dengan kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa ayatihi ma fihi min ayati wa ayati wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu wasmi'un alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du fa ya'rifaka Allah ila utabatan nasaha. Sabar Allah. Maka pada yang baik dan seluruh hati dan keyakinan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita, menolong saudara kita yang saat ini sedang menghadapi masalah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat ala kulli syai'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna na'udzu bika min syarril bala wa taratish syaitan wa su'il qada wa sama'atil a'da. Allahumma arinal haqqa haqqan wastabina wa arinal batila batilan fastabina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa izzatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil mali wa barakatan fil mali. Rabbana wa rabbana atasana wa qilana wa tarhamna lana wa fasilin. Rabbana atasana fil barakati wa aluha wa sa'alana wa tuqawiyya
وجعلنا ربنا رشيدا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله